di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan yang berjudul Keong. Pada suatu zaman dahulu, ada kakek yang hidup seorang raja yang bernama Kartanegara. Ia pemimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Karena tersebut sebuah kerajaan yang makmur itu yang disebut kerajaan Daha. Raja Kartanegara mempunyai seorang putri yang cantik. Putri yang cantik itu yang bernama Canda Kirana dan Dewi Galuh. Mereka pun hiduplah berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari ada seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Canda Kirana, Ibnu Canda Kirana, dan sangat disambut baik oleh Raja Kartamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dari Canda Kirana. Akhirnya ditunaikan dengan Raden Inu. Namun pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya itu Canda Kirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri sebab karena Dewi Galuh itu merasa Raden Inu itu lebih cocok dengan dibanding saudara perempuan tersebut. Lalu Dewi Galuh pun tuh gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir tersebut dan meminta bantuan untuk membuat Canda Kirana itu untuk menjadikan sesuatu yang menunjukkan dari mengerikan sehingga dijauhkan oleh Raden Inu. Lalu di lain hari ada seorang nenek yang baik hati yang mencari ikan dengan jala di sungai. Tanpa disadari, keong emas tersebut tersangkut di jalan nenek tersebut dan terbawa pulang. Nenek tersebut bertanya-tanya kembali ke sungai, tapi malang nasibnya karena tidak ada satupun ikan yang terjangkap di jalannya. Sang nenek itu lalu pulang dengan perasaan sedih dan betapa kagetnya ia ketika melihat banyak mencari makanan sudah tersedia di meja makan. Lalu nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah garangan yang memasakkan semua makanan ini untuknya? Kejadian tersebut terjadi setiap hari sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang telah terjadi di sungai tersebut. Lalu terjadi di rumahnya. Lalu betapa kagetnya ia melihat keong emas dan berubahlah menjadi wanita cantik. Ia pun pergi menyapa wanita cantik tersebut. Siapakah kamu wahai putri cantik, dan dari manakah kamu asalnya? Tanya sang nenek. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disebut menjadi keong emas oleh nenek sihir dari utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku, kata keong emas. Sementara itu Raden Inu tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu bahwa mengubah dirinya menjadi gagak yang mencelakai Raden Inu. Dan Raden Inu tuh kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya, dan ia menganggap burung gagaknya itu sakti dan menurutnya tuh pada Raden Inu tuh diberikan arah yang salah. Perjalanan Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu akhirnya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakit, yang baik, yang menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Lalu
Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Lalu akhirnya ia menemukan Canda Kirana yang sedang memasak di sebuah gubuk si nenek tersebut. Lalu kutukan dari nenek sihir yang menghilang karena perjumpaan itu. Raden Inu kemudian tunangan memberikan Raden itu tuh kemudian memboyong tunangan beserta nenek yang baik hati tersebut itu ke istana, dan Canda Kirana pun menceritakan perbuatan Dewi Chandra pada Raja Katamarta. Lalu Raja Katamarta meminta maaf kepada Canda Kirana karena Dewi Galuh itu mendapat hukuman sangat timpal. Nah, karena Dewi Galuh sudah merasa takut, dia melarikan diri ke hutan, dan akhirnya pernikahan Canda Kirana itu dan Raden Inu akan berlangsung pesta yang sangat meriah, dan mereka hiduplah bahagia selamanya. Sekian, terima kasih.